Buat teman-teman media, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama bahwa Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok akan merilis tentang musyawarah cabang Pemuda Pancasila Kota Depok. Jadi begini, hari ini saya mendapat info yang kesekian kalinya di media bahwa Bapak Rudi Samin itu adalah mengaku sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok. Saya akan jelaskan kronologisnya musyawarah cabang ke-6 Pemuda Pancasila Kota Depok. Musyawarah cabang Pemuda Pancasila Kota Depok dilaksanakan pada tanggal 29 Juli tahun 2019. Itu resmi dan sah. Prosesnya sesuai mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, pada tanggal 29 Juli tahun 2019, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila melaksanakan musyawarah cabang, dan diketahui bersama bahwa yang menjadi kandidat adalah dua. Yang pertama saya, Trisno NKP, yang kedua Bapak HM Rudi Samin. Nah, setelah melalui proses penghitungan atau voting, ternyata saya memenangkan dalam musyawarah cabang itu. Saya mengungguli 9 kecamatan, 2 ke Bapak Rudi Samin. Jadi total 11 kecamatan itu adalah 9 kecamatan di saya. Jadi itu jelas ya. Kalau hari ini Bapak HM Rudi Samin mengakui sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok tidak benar, dan itu adalah hoax. Ya, saya menyarankan ke Bapak HM Rudi Samin bahwa nanti masa periode saya akan habis pada tanggal 19 September tahun 2023 masa bakti saya habis. Jadi silakan kalau memang berkeinginan dan mau menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok di tanggal 19 September tahun 2023. Silakan, saya terbuka. Siapa saja yang ingin mencalonkan menjadi kandidat Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok, saya persilakan dan saya open orangnya ya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa tidak benar kalau Bapak Rudi HM Samin mengaku sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok. Cukup sekian ya teman-teman. Apakah ada langkah hukum yang akan diambil? Kalau kita bicara organisasi, tidak ada langkah hukum. Kenapa? Karena mekanisme dan prosesnya itu ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kedaulatan tertinggi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok adalah di Muscab dan Muscabluk. Ya, itu prosesnya seperti itu. Silakan teman-teman. Bang, jadi nggak ada upaya hukum nih ya untuk tidak melaporkan? Ada. Kita diselesaikan secara internal keorganisasian. Ketika di jenjangnya ada masalah, ya, contoh Pemuda Pancasila Kota Depok, maka akan diselesaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di mana? Di Majelis Pimpinan Cabang Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Barat. Tidak ditemukan lagi, kita akan ke Majelis Pimpinan Nasional. Ya, semua itu ada prosesnya sebelum kita keluar dari organisasi. Jadi langkahnya sekarang mau ke MPW nih? Hari ini atau besok, kalau waktu itu sempat, malam ini mungkin tidak sempat, besok saya akan ke Majelis Pimpinan Wilayah dan melaporkan semua atas kejadian ini. Bang, terkait Rudi Samin membawa nama PP di kasus Barsos seperti apa, Bang? Oke, baik. Langkah apa bakal diambil PP? Baik. Jadi begini, terlepas dari kasus yang sedang viral, yaitu masalah penimbunan sembako yang berada di Kampung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Pemuda Pancasila tidak masuk ke ranah itu dan tidak ikut campur. Itu adalah kasus yang berbeda dengan kasus organisasi. Ya, saya menyatakan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok dan seluruh kader, baik anggota, tidak terlibat dalam kasus tersebut. Itu dua hal yang berbeda. Silakan kasus itu selesaikan di ranahnya, itu ranah hukum, tetapi tentang organisasi saya akan menyelesaikan di ranah organisasi. Berarti pernyataan Rudi Samin abang bantah ya, bahwasanya dia bukan ya? Bantah, sepakat dan Koti. Sepakat ya? Itu hoax. Sepakat. Jadi semua menyatakan itu hoax. Bang, izin kalau masalah lahan dong, tahu nggak sih Bang kalau itu dengan lahan dia? Oh, masalah lahan, saya pribadi dan organisasi tidak pernah ikut campur tentang lahan tersebut. Tidak pernah ikut campur.
Jadi abang juga menegaskan nih bahwa tidak ada keterlibatan PP di dalam kasus-kasus lainnya Tidak ada, yang bersangkutan ya, Ya. gitu ya bang. tidak ada. Silakan dan Boti menyampaikan Ya, tentang kasus-kasus lain yang melibatkan organisasi. kalau masalah yang sekarang lagi viral itu nggak ada kaitan dengan apa yang menjadi apa yang disampaikan Gus Samin Abdul sebagai ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok. Kalau bicara tentang kepemilikan tanah itu ya memang ketika memang ada sambung itu harus sama juga artinya ada perbuatan pemuda Pancasila, artinya bukan ya artinya dengan adanya pemuda Pancasila sekarang ini dia bisa mengakui itu lahannya itu. Tapi kalau di proses mengenai eksekusi itu artinya dikedepankan pemuda Pancasila. Bang, itu jadi pada tahun berapa sih bang? Saya nggak tahu. Kurang lebih tahun berapa ya? Ya sekitar tahun berapa sih? Waktu itu ya termasuk itu lah di 2017, 2018. Sekitar 2015 lah. 15. Jadi gini, saya menambahkan teman-teman, Bapak Haim Rudi Samin benar pernah menjabat Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok pada tahun 2019 sampai tahun 2011 sampai tahun 2015. Lalu periode keduanya tahun 2015 sampai tahun 2019. Lalu 2019 itu habis masa baktinya. Pada tanggal 19 Juli tahun 2019 kita melaksanakan muscab yang ke-6. Jadi sudah berakhir. Ya. Nah, itu Lihatin SK-nya, Bang. SK-nya baik. Teman-teman, saya melaksanakan muscab, bukan saya, Majelis Pimpinan Cabang melaksanakan muscab pada tahun 2019 dengan bukti SK kepengurusan saya. Ini terbit. Ya. Terbit tanggal 19 September tahun 2019. Dikeluarkan oleh Majelis Pimpinan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Ya. Ini ada susunan pengurus dan ini bukti tanda tangan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Pak Trisno, ini kan sudah terlanjur bahwa Pak Rudi Samin menyebut sebagai Ketua PP di media. Apakah nanti dalam pertemuan internal akan meminta klarifikasi yang bersangkutan? Oke, baik. Bapak Rudi Samin memang selama ini selalu mengakui Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok. Setelah muscab itu, Bapak Rudi Samin mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Ini ada Pengadilan Negeri Kota Depok, salinan putusan resmi. Ya. Lalu hasilnya ditolak. Ini rilis dari pengadilan. Ya. Oke. Lalu yang kedua itu ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. PK. Ditolak juga. Yang terakhir ngajuin kasasi ke MK. Mahkamah Agung, MA. Dan ini hasilnya. Hasilnya memutuskan NO juga. Di sini ada semuanya. Ini dikeluarkan pada tanggal hari Jumat tanggal 11 Juni tahun 2022. Jadi belum lama ya. Ditolak juga. Jadi kalau menurut saya ketika ada sedikit kekisruhan di organisasi, penyelesaiannya bukan ke luar organisasi, tetapi diselesaikan di internal organisasi. Seperti itu. Jadi siapapun, lembaga, instansi atau pengadilan manapun tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi sengketa atau apa yang menjadi kekisruhan di dalam internal organisasi. Itu sudah dijelaskan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga beserta PO. Dia akan diselesaikan di jenjang setingkatnya. Kabupaten kota diselesaikan di provinsi, provinsi diselesaikan di nasional. Jenjangnya seperti itu. Bukan melebar ke di luar organisasi. Ya, maksud saya ini kan menyangkut nama baik PP yang bersangkutan sudah menyebut di media
DPC, pimpinan DPC, apakah nantinya akan memanggil yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi? Oke, baik. Untuk itu masalah keanggotaan pengurus dan lembaga saya akan menyesuaikan di organisasi, tetapi bukan di Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok. Saya akan serahkan ke jenjang setingkatnya, yaitu di Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Jadi semua akan saya serahkan ke Jawa Barat. Karena bukan wewenang pengurus atau jajaran setingkatnya. Artinya ada upaya untuk melakukan. Pasti. Kenapa? Karena saya berusaha untuk menjaga kenyamanan berjalannya organisasi. Oke, siap. Ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Apa? Ada yang mau ditambahin nggak?